Drone Tu-141, senjata tua yang dibangkitkan kembali di perang Ukraina. Сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов. А сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявление киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. И сказано было публично со стороны киевских властей об этом. Нет, я помалкиваю. Известно и о планах использовать для провокации так называемую грязную бомбу. Маленьких дронів це дійсно є найбільша проблема ЦРЕП, тому ми їх потребуємо тисячі, вони дійсно їх збивають, вони літають на надто високій, на невеликих висотах і постійно падають, тому ми їх і потребуємо тисячі для забезпечення нашого. Perang antara pihak Ukraina dan Rusia telah memasuki babak baru menjelang akhir tahun atau tepatnya kurang lebih sekitar 11 bulan peperangan berlangsung sejak Februari 2022 silam. Sepanjang jalannya perang tersebut beragam sistem persenjataan dan alutsista tentunya banyak yang diterjunkan di medan konflik Ukraina sejak beberapa bulan lalu. Bahkan tidak jarang pula beberapa persenjataan tua peninggalan era Uni Soviet maupun perang dingin yang diaktifkan kembali dalam perang tersebut. Salah satu sistem persenjataan yang diketahui digunakan kembali dalam perang Rusia-Ukraina adalah drone intai Tupolev Tu-141 buatan Uni Soviet. Drone yang sejatinya merupakan drone intai maupun drone pengawas ini dipergunakan kembali oleh Angkatan Bersenjata Ukraina dalam beberapa waktu yang lalu. Lalu seperti apakah drone tersebut? Simak ulasan ringkasnya berikut ini. 1. Drone intai dari akhir masa Perang Dingin. Tupolev Tu-141 sejatinya merupakan drone intai berukuran besar yang mulai memasuki layanan militer Uni Soviet pada periode 1979 hingga 1990-an. Drone yang berukuran cukup besar ini diproduksi oleh pabrikan Tupolev sebagai penerus drone sebelumnya yakni Tu-123. Setelah Uni Soviet bubar pada awal dekade 90-an, drone ini kemudian mulai dipensiunkan juga secara bertahap oleh pihak Rusia dan Ukraina yang merupakan salah satu pewaris Uni Soviet. Akan tetapi diyakini drone ini mulai kembali diaktifkan oleh militer Ukraina pada sekitar tahun 2014 sejak meletusnya konflik di Donbas. Melansir dari situs berita Die Vionis, drone ini tertangkap oleh pasukan separatis di Donbas yang diperangi oleh pihak Ukraina kala itu. Drone tersebut diperkirakan merupakan sisa-sisa drone milik Ukraina yang diwariskan oleh Uni Soviet ketika saat keruntuhan negara komunis terbesar tersebut pada awal dekade 90-an. 2. Ditenagai oleh mesin jet. Ukurannya yang cukup besar membuat drone intai ini tentunya harus menggunakan mesin yang memiliki daya dorong yang cukup besar pula. Dilansir dari wikipedia.com, drone Tu-141 menggunakan mesin turbojet Tumansky KR-17A. Mesin tersebut mampu membuat drone dengan panjang sekitar 14 meter tersebut terbang dengan kecepatan 1.100 km per jam. Drone ini juga memiliki daya jangkauan sekitar 700 hingga 1.000 km dan ketinggian pengoperasian sekitar 6.000 meter. Tentunya dengan kemampuan tersebut membuat drone ini dapat mencapai target yang lokasinya sangat jauh dari titik peluncuran. Drone ini umumnya diluncurkan melalui sistem peluncur beroda yang dapat ditarik dengan kendaraan beroda. Umumnya drone ini akan diluncurkan menggunakan sistem propulsi ketapel jet sederhana sebelum sistem mesin pendorong jet bawaannya menyala setelah beberapa meter diluncurkan. 3. Dimodifikasi menjadi drone kamikaze. Dilansir dari situs EurasiaTimes.com, drone Tu-141 sukses menghancurkan beberapa pesawat yang terparkir di pangkalan udara Engels dan Diaghilevo di daerah Saratov, Rusia. Drone ini yang disinyalir pula yang menjadi penyebab rusaknya beberapa unit pesawat pengebom seperti Tu-95 dan Tu-22M yang terparkir di pangkalan udara tersebut. Drone yang memiliki kode dengan nama Stris atau Swift tersebut menyerang pangkalan udara Rusia jauh dari batas wilayah teritori antara Ukraina dan Rusia. Beberapa pihak menyebut drone ini telah dimodifikasi dengan membawa beberapa hulu ledak
yang dapat menghancurkan target dengan telak. Hal tersebut sangat memungkinkan karena dimensi dari drone ini memang cukup besar dan dapat dimodifikasi menjadi drone intai serang atau drone kamikaze. Dikutip dari situs airspacereview.com, drone ini mampu membawa berbagai muatan yang tergolong besar seperti kamera termal, radar pencitraan, kamera film, dan beberapa alat lainnya. Muatan tersebut kemungkinan yang dimodifikasi dan diganti dengan hulu ledak oleh pihak Ukraina dan digunakan untuk menyerang target strategis di Rusia. Tentunya hal tersebut menjadi momok baru bagi pihak Rusia dengan dibangkitkannya kembali drone tua yang ternyata cukup berbahaya tersebut. Rusia akan gunakan amunisi tua dalam perang di Ukraina. Perwira senior militer Amerika Serikat mengatakan Rusia menggunakan amunisi berusia puluhan tahun dengan angka kegagalan yang tinggi. Setelah persediaan amunisi mereka menipis dalam perang di Ukraina yang telah berlangsung selama 10 bulan. Mereka mengambil persediaan amunisi tua Rusia yang mana mengindikasi mereka bersedia menggunakan amunisi tua, beberapa di antaranya berasal dari produksi 40 tahun lebih. Kata perwira yang tidak bersedia disebutkan namanya itu pada Selasa 13 Desember 2022. AS menuduh Rusia beralih ke Iran dan Korea Utara untuk mendapatkan lebih banyak senjata, sebab persediaan amunisi mereka sudah hampir habis. Perwira senior militer AS menilai Rusia akan kehabisan persediaan amunisi layak pakai pada awal 2023, bila mereka tidak menggunakan pasokan dari negara asing atau persediaan lama. Berdasarkan asesmen kami, hingga saat ini Rusia menggunakan amunisi artileri dan roket dalam apa yang kami sebut amunisi artileri dan roket layak pakai. Mereka mungkin kehabisan itu pada awal 2023, kata perwira tersebut. Perwira itu menambahkan penggunaan amunisi tua membawa resiko. Dengan kata lain, Anda mengokang amunisi dan Anda berdoa dan berharap amunisi itu akan berfungsi atau ketika mendarat akan meledak, katanya. Pemerintah AS dan Ukraina menuduh Rusia menggunakan drone Iran di Ukraina. Perwakilan Inggris di PBB, Barbara Woodward, mengatakan Moskow juga mencoba mendapatkan ratusan rudal balistik Iran dengan imbalan bantuan teknis dan militer ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Inggris hampir yakin Rusia ingin mendapatkan sumber senjata dari Korea Utara dan negara-negara yang mendapatkan sanksi berat lainnya karena persediaan mereka semakin berkurang, kata Woodward. Bulan lalu Iran mengakui telah memasok drone ke Moskow, tapi mereka mengatakan pengiriman dilakukan sebelum invasi Ukraina dimulai. Rusia membantah pasokan menggunakan